gram. And bile, Dan pada empedu 21.3, dijumpai sebesar 21,3 mg per liter. and the gastric contents, Dan isi lambung, 1.26, dan pada isi lambung dijumpai sebesar 1,26 gram per liter. so it's gram and not milligram, yeah? Jadi ini gram, Pak, bukan miligram, tapi gram. So if converted is Kalau dijadikan miligram, 1,260 milligram per liter. 1260 miligram per liter kalau dari gram dijadikan miligram. And in another case, Dalam kasus yang lain, is a 70-year-old wife of a chemist. yang kasus ini menimpa istri dari seorang ahli kimia yang berusia 70 tahun. She has removed a powdery substance described by the husband as toxic, Dia telah menelan suatu substansi atau zat yang oleh suaminya dideskripsikan sebagai beracun, and she has allegedly ingested a spoonful. dan dia menelan 1 sendok. She was then discovered a few minutes later. Dan ia ditemukan beberapa menit kemudian, It was not mentioned how long, tapi tidak disebutkan berapa lama menitnya. and admitted to have consumed the powder. Dan dia telah mengaku dia telah menelan bubuk tersebut. Then she experienced convulsions Kemudian dia menjadi kejang-kejang and died dan meninggal dunia. about 2 hours later. Kira-kira 2 jam sesudahnya. And the analysis of cyanide, Dan analisis sianida, the blood, dan hasil analisis sianida menemukan the blood kandungan dalam darah 42.5 milligram 42,5 mg per liter, and gastric dan pada lambung 1.2 gram per liter 1,2 gram per liter or 1,200 milligram atau per liter. 1.200 mg per liter. Ini adalah salinan dari jurnal tersebut. Jurnalnya ini nama jurnalnya di sini, Pak. Dia mau dijelaskan. Apa yang ingin saya jelaskan dengan itu? Apakah jumlah yang masuk cyanida itu kalau sebesarnya segini, maka yang ditemukan di dalam lambungnya segini? Kira-kira begitu? What do you want to say by showing these cases report? Are you going to say that if the amount of cyanide ingested is this, and then the amount of cyanide found in the stomach would be this, or what? This is to illustrate. Sorry. This is to illustrate Ini adalah untuk mengilustrasikan when cyanide is taken orally. ketika sianida dimasukkan lewat mulut atau ditelan, We expect very high level of cyanide in the stomach. maka kadar sianida yang ditemukan dalam lambung akan menjadi sangat tinggi. Ini silahkan Pak. Oke. And then we come to the next point, continuing on. Sekarang akan kita lanjutkan. Apart from the stomach, Selain lambung, we expect the level in the bowel and liver tingkat atau kandungan sianida kandungan yang dijumpai pada tingkat yang dijumpai pada empedu dan hati should be positive. harusnya positif. The other specimen taken, Spesimen lain yang diambil which is the urine, yaitu air seni,
may or may not be positive, Bisa jadi positif, bisa juga tidak. depend on how fast the person dies. Tergantung seberapa cepat yang bersangkutan meninggal dunia. Because it takes time for the cyanide in the kidney Karena perlu waktu bagi racun cyanida di dalam ginjal to be extracted out as a urine. untuk dikeluarkan sebagai air seni. Apakah ahli ini bisa bahasa Malaysia? Bisa. Are you able to speak Malay language? I know a little. Tahu bisa tapi sedikit katanya. I think. Next slide. Slide berikut. Okay. Ah. We know from literature, Kita tahu dari literatur post-mortem period, post-mortem change bahwa perubahan yang terjadi pasca kematian can reduce cyanide level, dapat mengurangi tingkat cyanida, but it would not reduce to the state tetapi we will not reduce to the to the state To to the the state. extent tetapi biasanya tidak akan mengurangi hingga pada tingkat that is not detected, hingga pada tingkat yang tidak dapat dideteksi. and also in the stomach Dan juga pada lambung the level is so low. tingkatnya sangat rendah. Yeah, as you can see from the result, Sebagaimana dapat Anda lihat pada hasil toksikologi, BB5, which is from the stomach, barang bukti nomor 5 yang diambil dari lambung is only 0.2 milligram per liter, hanya 0,20 mg per liter. when you expect it to be in the thousands or the hundreds. Padahal kalau memang benar-benar keracunan cyanida seharusnya sampai 1000 mg atau lebih. In the hundreds. Atau dalam hitungan ratusan. And also BB4, Dan juga barang bukti nomor 5, barang bukti nomor 4, the stomach aspirate cairan lambung is negative. ternyata negatif. Okay, let's go back. I'd like to point out about BB4 again. Sekarang saya akan kembali mengacu pada barang bukti nomor 4 sekali lagi. Because it is withdrawn from the body shortly after or after death, Karena cairan lambung tersebut diambil tak lama setelah kematian, it should not undergo artinya ini semestinya tidak mengalami extensive post-mortem change. banyak perubahan yang pasca kematian. I would expect Perkiraan saya, cyanide should be detected cyanida seharusnya dapat terdeteksi from the toxicology analysis. dari analisis toksikologi. The other issue Hal yang lainnya that it is known adalah bahwa diketahui cyanide can be produced bahwa cyanida dapat dihasilkan post-mortem period. pasca kematian, pada kurun waktu pasca kematian. Therefore, it is possible Oleh karena itu adalah memungkinkan the presence of cyanide detected in BB5 bahwa keberadaan cyanida yang terdeteksi pada barang bukti nomor 5 is due to post-mortem production. diakibatkan oleh cyanida yang dihasilkan akibat perubahan pasca kematian. And again, I will refer literature regarding post-mortem production. Dan sekali lagi saya juga akan mengacu pada literatur yang terkait dengan dihasilkannya cyanida pasca kematian. This is an proceedings. This is a proceedings Ini merupakan suatu hasil dari symposium suatu simposium in forensic toxicology. di bidang toksikologi forensik. It is fairly old.
Very old. 1972. Ya, ini sangat tua, sudah lama sekali, yaitu tahunnya 1972. But the findings have never been challenged. Meskipun hasil-hasil simposium ini dihasilkan pada tahun 1972, tetapi temuan-temuan yang terdapat di dalamnya sampai sekarang belum pernah ada yang disanggah atau dibantah. I will read a paragraph Sekarang saya akan membaca paragraf from this article dari tulisan ini, dari hasil simposium ini, entitled yang berjudul The Forensic Diagnosis of Acute Cyanide Poisoning. Diagnostik forensik dari keracunan cyanida akut. So this article says, Jadi artikel ini mengatakan post-mortem production of cyanide dihasilkannya cyanida pasca kematian has been demonstrated to occur telah didemonstrasikan terjadi in the blood, dalam darah, brain, otak, liver, hati, kidney, ginjal, uterus, rahim, and contents of stomach and intestine. dan isi lambung dan usus. Levels that could be interpreted as toxicology significant Tingkat-tingkat yang dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan sebagai signifikan secara toksikologi may be produced within a few days. dapat dihasilkan dalam kurun waktu beberapa hari. About 1 microgram per milliliter Kira-kira sebesar 1 sebesar 1 mikrogram per mililiter, and I think if translated to liter dan saya kira diterjemahkan sebagai liter, is 1 milligram per liter. sebetulnya 1 miligram per liter. Kalau diterjemahkan ke liter, miligramnya dijadikan liter, 1 miligram per liter, 1 miligram per liter. Yes. 1 miligram per liter. So if you go through this article, from this article, Jadi dari artikel ini it is possible adalah mungkin the 0.2 milligram per liter of cyanide detected in BB5 bahwa cyanida sebesar 0,20 mg yang terdeteksi pada barang bukti nomor 5 could be due to post-mortem production. dapat diakibatkan oleh dihasilkannya cyanida pasca kematian. Ini adalah salinan dari hasil simposium toksikologi forensik, One of the chapters dan salah satu babnya is entitled The Forensic Diagnosis of Acute Cyanide. berjudul Diagnosis Forensik dari Keracunan Cyanida Akut. And the paragraph I read Dan paragraf yang saya baca tadi is concerning the post-mortem production of cyanide. adalah berkenaan dengan dihasilkannya cyanida pasca kematian. Masih ada penasihat hukum? Bisa saudara. Yang berikutnya, It's just a summary. ini adalah rangkuman. The first